Halo, bertemu kembali dengan Mbak di pembelajaran matematika. Gimana kabarnya? Mbak harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran, sedikit berbeda dari pembelajaran pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas penyelesaian SPLDV, metode substitusi, dan metode eliminasi. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis yang mendukung pembelajaran. Jangan lupa juga untuk mendownload LKPD yang sudah tersedia pada Google Classroom. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.5.3 menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi, dan 4.5.3 menyelesaikan soal pemecahan masalah tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan untuk dapat menemukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi dan eliminasi dengan tepat. Seperti yang kita ketahui, jika penyelesaian SPLDV ini ada 3 metode. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode eliminasi. Metode grafik sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas secara lebih khusus dan lebih lanjut mengenai penyelesaian SPLDV, metode substitusi, dan metode eliminasi. Coba kita ingat kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kita telah mempelajari penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik yaitu titik potong antara garis AX ditambah BY sama dengan C dan garis DX ditambah EY sama dengan F. Titik potong itu adalah penyelesaian dari SPLDV-nya. Coba dicermati grafik berikut ini. Berapakah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik berikut? Jika diketahui SPLDV 3X ditambah Y sama dengan 15 dan X ditambah Y sama dengan 7. Coba dicermati dulu berapakah penyelesaian SPLDV berikut ini. Jangan lupa juga untuk dituliskan jawabannya pada LKPD ya. Penyelesaian SPLDV adalah titik potong antara garis 3X ditambah Y sama dengan 15 dan garis X ditambah Y sama dengan 7. Jika kita amati dari grafik berikut ini, penyelesaian SPLDV di atas adalah pasangan berurutan 4, 3, yang mana nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 3. Untuk selanjutnya, coba amati grafik berikut ini. Berapakah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik berikut? Jika diketahui persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 3 dan negatif X ditambah Y sama dengan 2. Penyelesaian SPLDV adalah titik potong antara garis 2X dikurangi Y sama dengan 3 dan garis negatif X ditambah Y sama dengan 2. Pada SPLDV tersebut, ternyata memberikan penyelesaian yang tidak bulat. Ternyata metode grafik kurang sesuai jika diterapkan untuk nilai-nilai yang menghasilkan perpotongan tidak bulat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara penyelesaian SPLDV dengan metode yang lain, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Penyelesaian SPLDV, metode substitusi, dan metode eliminasi. Sebelumnya, coba amati masalah Andi dan Budi.
Andi berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu, Andi harus membayar sejumlah 5.600. Di toko buku yang sama, Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Budi sebesar 8.400. Masalahnya adalah berapa harga untuk sebuah buku tulis dan harga untuk sebuah pensil. Masalah ini adalah masalah SPLDV. Kita akan mencoba menyelesaikan masalah ini menggunakan metode substitusi dan menggunakan metode eliminasi. Coba kita cermati baik-baik ya. Apa yang kamu ketahui dari masalah Andi dan Budi? Coba kira-kira apa yang kamu ketahui dari masalah Andi dan Budi? Ya, tepat sekali. Yang diketahui adalah Andi membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil dengan harga 5.600. Dan yang diketahui kedua, Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga 8.400. Lalu, apa yang ditanyakan dari masalah Andi dan Budi? Yang ditanyakan dari masalah Andi dan Budi adalah harga 1 buah buku tulis dan harga 1 buah pensil. Masalah tersebut adalah masalah SPLDV. Yang pertama, kita akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan metode substitusi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengubah masalah ke dalam model matematika. Kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan harga 1 buku tulis dengan X dan harga 1 pensil dengan Y. Lalu yang diketahui pertama tadi yaitu Andi membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil dengan harga 5.600. Karena X adalah harga 1 buku tulis dan Y adalah harga 1 pensil, maka kita peroleh persamaan pertama yaitu 4X ditambah Y sama dengan 5.600. Yang diketahui kedua yaitu Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga 8.400. Karena X adalah harga 1 buku tulis dan Y adalah harga 1 buah pensil, maka kita peroleh persamaan yang kedua yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Berdasarkan masalah Andi dan Budi, didapat sistem persamaan linear 2 variabel sebagai berikut. Yaitu 4X ditambah Y sama dengan 5.600 kita sebut dengan persamaan pertama, dan 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400 kita sebut dengan persamaan kedua. Yang ditanyakan adalah X dan Y atau harga 1 buku tulis dan harga 1 pensil. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan BY ditambah C atau Y sama dengan AX ditambah C. Pada contoh kali ini, kita akan ubah persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu 4X ditambah Y sama dengan 5.600. Kita ubah menjadi Y sama dengan 5.600 dikurangi 4X. Kita peroleh persamaan ketiga. Setelah itu langkah ketiga yaitu substitusikan persamaan baru ke persamaan lain. Tadi persamaan barunya adalah persamaan ketiga yaitu Y sama dengan 5.600 dikurangi 4X. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Tadi persamaan kedua yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 5.600 dikurangi 4X ke dalam persamaan kedua, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 1.200.
Maka karena X tadi adalah harga satu buku tulis, maka harga satu buku tulis adalah 1.200. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk menemukan nilai variabel yang lain. Tadi sudah kita ketahui nilai X. Oleh sebab itu, akan kita cari nilai Y. Untuk menemukan nilai Y, maka substitusikan X sama dengan 1.200 tadi ke salah satu persamaan. Supaya lebih mudah, akan kita substitusikan ke persamaan ketiga, yaitu Y sama dengan 5.600 dikurangi 4X. Kita substitusikan nilai X sama dengan 1.200 ke persamaan ketiga, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 800. Karena Y tadi adalah harga satu buah pensil, maka kita peroleh harga satu buah pensil adalah 800. Untuk selanjutnya, langkah terakhir dari penyelesaian SPLDV metode substitusi yaitu menarik kesimpulan. Penyelesaian SPLDV metode substitusi di atas yaitu pasangan berurutan X, Y yaitu 1.200, 800. Jadi, harga satu buah buku tulis adalah Rp1.200 dan harga satu buah pensil adalah Rp800. Untuk selanjutnya, penyelesaian SPLDV metode eliminasi. Pada kesempatan kali ini, masih kita gunakan contoh yang sama, masih kita gunakan masalah yang sama yaitu masalah Andi dan Budi. Masalah Andi dan Budi tadi coba kita selesaikan dengan metode eliminasi. Langkah penyelesaian SPLDV metode eliminasi yang pertama yaitu mengubah masalah ke dalam model matematika. Jika masalah dalam bentuk masalah kontekstual, maka masalah tersebut harus kita ubah terlebih dahulu ke model matematika. Jika masalah tersebut sudah dalam bentuk matematis, maka tinggal kita lakukan eliminasi atau kita lakukan substitusi jika menggunakan metode substitusi. Langkah pertama penyelesaian SPLDV metode eliminasi yaitu mengubah masalah ke dalam model matematika. Sama halnya dengan metode substitusi, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan harga satu buku tulis dengan X dan harga satu pensil dengan Y. Yang diketahui pertama yaitu Andi membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil dengan harga 5.600. Sehingga kita peroleh persamaan 4X ditambah Y sama dengan 5.600. Yang diketahui kedua yaitu Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga 8.400. Kita peroleh persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Berdasarkan masalah Andi dan Budi, didapatkan sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 5.600, kita beri nama persamaan pertama, dan 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400, kita beri nama persamaan kedua. Yang ditanyakan yaitu X, Y atau harga satu buku tulis dan harga satu pensil. Langkah kedua yaitu eliminasi salah satu variabelnya. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel X, maka kita harus menyamakan koefisien X dari kedua persamaan tersebut. Koefisien X pada persamaan 1 dan 2 secara berturut-turut adalah 4 dan 5. Sehingga kita harus menyamakan koefisien X dari kedua persamaan tersebut. Kita cari KPK-nya, kita cari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 5 dan persamaan 2 dengan 4. Sehingga kita peroleh 4X ditambah Y sama dengan 5.600, kita kalikan dengan 5,
menjadi 20X ditambah 5Y sama dengan 28.000. Dan persamaan kedua, 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400 kita kalikan dengan 4. Sehingga diperoleh persamaan 20X ditambah 12Y sama dengan 33.600. Setelah itu, persamaan 1 kita kurangkan dengan persamaan 2. Sehingga didapat negatif 7Y sama dengan negatif 5.600. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 7, sehingga diperoleh Y sama dengan 800. Maka diperoleh harga satu buah pensil yaitu 800. Langkah ketiga yaitu eliminasi variabel yang lain. Pada langkah ketiga ini sama seperti langkah kedua. Pada langkah kedua kita mengeliminasi variabel X. Nah, pada langkah ketiga kita akan mengeliminasi variabel Y. Maka kita harus menyamakan koefisien Y dari kedua persamaan tersebut. Koefisien Y pada persamaan 1 dan 2 secara berturut-turut adalah 1 dan 3. Sehingga kita harus menyamakan koefisien Y dari kedua persamaan tersebut menjadi KPK dari 1 dan 3, yaitu 3. Dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 3 dan persamaan 2 dengan 1. Sehingga diperoleh 4X ditambah Y sama dengan 5.600, kita kalikan 3, maka diperoleh persamaan 12X ditambah 3Y sama dengan 16.800. Lalu persamaan kedua, 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400, kita kalikan 1, sehingga kita peroleh 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Setelah itu, persamaan 1 kita kurangkan dengan persamaan 2. Sehingga kita peroleh 12X dikurangi 5X menjadi 7X, 3Y dikurangi 3Y menjadi 0, 16.800 dikurangi 8.400 menjadi 8.400, sehingga diperoleh 7X sama dengan 8.400. Kita bagi kedua ruas dengan 7, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 1.200. Maka harga satu buku tulis adalah 1.200. Setelah itu, setelah kita mengeliminasi variabel X dan variabel Y, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Penyelesaian SPLDV metode eliminasi di atas yaitu pasangan berurutan X, Y, yaitu 1.200, 800. Jadi, harga satu buku tulis adalah 1.200 dan harga satu pensil adalah 800. Ternyata, dengan menggunakan metode substitusi ataupun menggunakan metode eliminasi, penyelesaian dari masalah Andi dan Budi adalah sama, yaitu harga satu buku tulis adalah 1.200 dan harga satu pensil adalah 800. Pada kesempatan kali ini, kita telah belajar menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi dan metode eliminasi. Coba anak-anak boleh menuliskan kesimpulan apa yang anak-anak peroleh dari pembelajaran pagi ini. Kesempatan kali ini kita telah belajar langkah penyelesaian SPLDV metode substitusi. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, ubah masalah ke dalam model matematika. Langkah kedua, ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan BY ditambah C atau Y sama dengan AX ditambah C. Langkah ketiga, substitusikan persamaan baru ke persamaan lain. Langkah keempat, lakukan hal yang sama untuk menemukan nilai variabel yang lain. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya, kita juga sudah belajar menyelesaikan SPLDV metode eliminasi.
Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, ubah masalah ke dalam model matematika. Langkah kedua, eliminasi salah satu variabelnya. Langkah ketiga, eliminasi variabel yang lain. Dan langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Untuk menambah pemahaman anak-anak semua, anak-anak dapat mengerjakan 3 soal latihan berikut ini. Soal juga bisa anak-anak cermati pada LKPD aktivitas 2. Di situ ada 3 soal. Yang pertama, anak-anak diminta menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi. Yang kedua, anak-anak diminta menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Dan yang ketiga, anak-anak bebas memilih metode penyelesaian yang digunakan. Selanjutnya, untuk LKPD mohon dilengkapi dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa untuk menuliskan identitas pada lembar pertama. Lalu untuk LKPD mohon untuk difoto dan dikumpulkan pada Google Classroom sesuai tenggat waktu yang sudah Mbak setting. Untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini Mbak cukupkan sekian ya. Jika ada salah, ada kurangnya Mbak minta maaf. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal anak-anak semua untuk kedepannya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa dikonfirmasi dan ditanyakan ke grup atau personal chat ke Mbak. Mbak cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.